Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel yang akan mengajak kita semua berpikir lebih dalam, lebih kritis tentang berbagai isu penting, khususnya berkaitan dengan kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat relevan di masa-masa seperti ini, terutama saat kita berada di tahun politik. Walaupun pilpres sudah selesai, tapi di depan masih ada pilkada, dan siklus ini berulang 5 tahun sekali. Topik ini mungkin sering kita dengar, tapi jarang dibahas secara mendalam. Bagaimana cara kita memilih pemimpin seperti wali kota, bupati, gubernur, dan presiden. Kita tahu bahwa memilih pemimpin bukan hal yang mudah, karena keputusan kita sebagai pemilih akan berdampak pada nasib kita selama beberapa tahun ke depan. Nah, menurut Rocky Gerung, ada 3 filter utama yang harus kita gunakan ketika memilih pemimpin. Etikabilitas, intelektualitas, dan elektabilitas. Urutan ini tidak bisa diubah dan sangat penting untuk dipahami dan diterapkan. Tapi, kenapa urutannya ini penting? Dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa kandidat yang kita pilih memenuhi ketiga kriteria ini? Dalam video ini, kita akan membahasnya satu persatu secara mendalam. Jadi, pastikan kalian menonton sampai akhir, karena kita akan membongkar semua aspek penting ini dengan cara yang mudah dipahami dan tentunya relevan buat kita semua, terutama untuk generasi muda yang menjadi tulang punggung masa depan negara ini. Jadi, pertama-tama mari kita bahas tentang etikabilitas. Etikabilitas adalah fondasi utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sebelum kita bicara soal pintar atau populer seorang kandidat, hal pertama yang harus dinilai adalah seberapa bermoral dan beretika dia. Kenapa? Karena tanpa integritas dan moral yang kuat, semua kemampuan lainnya akan sia-sia. Etikabilitas bisa diibaratkan sebagai fondasi dari sebuah bangunan. Tanpa fondasi yang kuat, bangunan itu akan runtuh dan tidak peduli seberapa megah atau canggih desainnya. Etikabilitas melibatkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan komitmen untuk melayani kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kita perlu menilai bagaimana seorang kandidat bersikap terhadap isu-isu penting seperti korupsi, penegakan hukum, dan hak asasi manusia. Misalnya, apakah dia pernah terlibat dalam skandal korupsi atau memiliki rekam jejak yang menunjukkan keberpihakannya pada rakyat kecil? Apakah dia konsisten dalam mempromosikan nilai-nilai keadilan, baik di dalam kampanyenya maupun dalam tindakan nyatanya? Untuk menilai etikabilitas, kita tidak bisa hanya melihat apa yang mereka katakan dalam kampanye. Kata-kata bisa manis dan memikat, tapi tindakan adalah cerminan sebenarnya dari karakter seseorang. Cari tahu rekam jejak mereka, bagaimana mereka menangani kekuasaan yang sudah mereka miliki, apakah mereka transparan dalam pengambilan keputusan, dan apakah mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini bukan hal yang bisa kita abaikan, karena etikabilitas yang rendah bisa membawa kita pada kepemimpinan yang korup, otoriter, dan tidak adil. Seorang pemimpin yang beretika juga harus mampu memegang amanah yang diberikan kepadanya. Mereka harus bisa dipercaya untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan tanpa menyalahgunakan kekuasaan. Dalam konteks ini, kita bisa belajar dari banyak contoh pemimpin di masa lalu, baik yang berhasil maupun yang gagal, untuk memahami betapa pentingnya etikabilitas. Sejarah telah menunjukkan bahwa pemimpin yang bermoral rendah cenderung menyalahgunakan kekuasaan mereka, yang pada akhirnya merugikan rakyat dan negara. Jadi, ketika kita memilih pemimpin, jangan terpaku hanya pada janji-janji kampanye atau popularitas. Pastikan dulu bahwa kandidat yang kita pilih benar-benar memiliki etikabilitas yang kuat. Tanpa itu, semua janji dan visi misi mereka hanya akan menjadi angin lalu, karena mereka mungkin tidak memiliki komitmen moral untuk mewujudkannya. Dengan memastikan kandidat memiliki etikabilitas yang tinggi, kita tidak hanya memilih pemimpin yang baik, tetapi juga menjaga integritas bangsa kita di masa depan. Setelah memastikan bahwa kandidat kita memiliki etikabilitas yang baik, langkah berikutnya adalah menilai intelektualitas mereka. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat seperti sekarang, intelektualitas menjadi sangat penting. Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki niat baik atau moral yang tinggi. Dia juga harus cerdas, berpikiran terbuka, dan memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai masalah yang dihadapi bangsa ini. Intelektualitas seorang pemimpin mencakup kemampuan mereka untuk berpikir kritis, menganalisis situasi yang tepat, dan membuat keputusan yang bijaksana. Ini berarti mereka harus memiliki pemahaman yang kuat tentang isu-isu kompleks seperti ekonomi, politik, teknologi, dan sosial budaya. Mereka juga harus mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang, mengidentifikasi akar permasalahan, dan merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan.
Penting juga bagi seorang pemimpin untuk memiliki wawasan global. Dunia saat ini saling terhubung, dan kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin akan berdampak tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di tingkat internasional. Oleh karena itu, pemimpin harus memahami dinamika global dan bagaimana kebijakan domestik dapat mempengaruhi posisi negara di kancah internasional. Misalnya, dalam hal perdagangan internasional, perubahan iklim, atau isu-isu geopolitik, seorang pemimpin yang intelektual akan mampu mengambil keputusan yang mempertimbangkan berbagai faktor, baik lokal maupun global. Selain itu, seorang pemimpin yang intelektual juga harus mampu berkomunikasi dengan baik. Mereka harus bisa menyampaikan gagasan dan kebijakan mereka dengan cara yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Ini tidak hanya tentang kemampuan berbicara di depan umum, tetapi juga tentang kemampuan untuk mendengarkan, memahami, dan merespon kebutuhan serta kekhawatiran masyarakat dengan bijaksana. Kita juga harus mempertimbangkan rekam jejak akademik dan profesional seorang kandidat. Apakah mereka memiliki latar belakang pendidikan yang kuat? Apakah mereka memiliki pengalaman relevan dalam memimpin atau mengelola organisasi besar? Pengalaman dan pendidikan ini penting karena memberikan gambaran tentang kemampuan mereka dalam memahami dan menangani berbagai masalah yang kompleks. Namun, intelektualitas tidak hanya tentang seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki seorang pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana mereka menggunakan pengetahuan itu untuk kebaikan bersama. Seorang pemimpin yang intelektual akan selalu berusaha untuk terus belajar dan mengembangkan diri, tidak hanya mengandalkan apa yang sudah mereka ketahui. Mereka harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan mencari solusi inovatif untuk tantangan baru yang muncul. Jadi, ketika kita menilai seorang kandidat, pastikan mereka memiliki intelektualitas yang tinggi. Intelektualitas yang kuat akan membantu mereka membuat keputusan yang tepat dan efektif, yang tidak hanya menguntungkan untuk jangka pendek, tetapi juga untuk jangka panjang. Dengan memilih pemimpin yang intelektual, kita memastikan bahwa negara kita atau wilayah kita atau kota kita dipimpin oleh seorang yang benar-benar memahami kompleksitas dunia modern dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Setelah kita memastikan bahwa kandidat kita memiliki etikabilitas dan intelektualitas yang tinggi, barulah kita bisa mempertimbangkan elektabilitas mereka. Elektabilitas adalah seberapa besar peluang seorang kandidat untuk dipilih oleh masyarakat. Ini seringkali dipengaruhi oleh popularitas, strategi kampanye, dan kemampuan kandidat dalam menarik simpati pemilih. Elektabilitas ini penting karena tanpa dukungan publik, seorang kandidat tidak mungkin bisa terpilih. Namun, yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa elektabilitas harus menjadi pertimbangan terakhir, bukan yang pertama. Kita sering melihat dalam praktik politik, terutama di media, bahwa kandidat seringkali diukur berdasarkan seberapa populer mereka di kalangan masyarakat, seberapa sering mereka muncul di berita, atau seberapa kuat mesin politik mereka bekerja. Tapi, popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas. Seorang kandidat bisa sangat populer, tapi kalau tidak memiliki etikabilitas dan intelektualitas yang kuat, popularitasnya bisa menyesatkan dan merugikan para pemilih. Elektabilitas juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak selalu mencerminkan kemampuan seorang kandidat untuk memimpin, seperti citra publik, karisma pribadi, atau bahkan propaganda politik. Oleh karena itu, sebagai pemilih yang cerdas, kita harus bisa melihat melampaui elektabilitas. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kandidat ini populer karena memang pantas memimpin atau karena mereka pandai dalam membangun citra? Apakah mereka benar-benar didukung oleh rekam jejak yang solid dan integritas yang kuat, atau hanya karena mereka pandai akting di depan kamera? Satu hal yang perlu diingat bahwa elektabilitas bisa berubah seiring waktu. Popularitas bisa naik atau turun tergantung pada berbagai faktor, seperti peristiwa politik, skandal, atau perubahan opini publik. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati untuk tidak terlalu terpaku pada elektabilitas saat membuat keputusan. Sebaliknya, kita harus fokus pada dua filter utama, yaitu etikabilitas dan intelektualitas, yang lebih stabil dan kurang dipengaruhi oleh fluktuasi sementara. Jadi, elektabilitas memang penting, tetapi hanya jika kandidat tersebut sudah lolos dari dua filter sebelumnya. Elektabilitas bisa menjadi indikasi seberapa besar dukungan publik terhadap seorang kandidat, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya faktor yang bisa dipertimbangkan. Kita harus memastikan bahwa elektabilitas mereka didasarkan pada kualitas yang sesungguhnya, bukan hanya citra yang dibangun dengan hati-hati. Dari semua pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa memilih pemimpin, khususnya seorang kepala daerah atau presiden, adalah tanggung jawab yang besar yang harus kita lakukan dengan penuh kesadaran dan pertimbangan yang matang. Kita tidak bisa asal memilih, apalagi hanya berdasarkan popularitas semata.
Sebaliknya, kita harus menggunakan 3 filter yang penting yang kita bahas tadi, etikabilitas, intelektualitas, dan elektabilitas, dalam urutan tersebut. Etikabilitas memastikan bahwa kita memilih pemimpin yang bermoral dan berintegritas, yang akan menggunakan kekuasaannya untuk kebaikan bersama. Intelektualitas memastikan bahwa pemimpin kita cerdas, bijaksana, dan mampu membuat keputusan yang tepat dalam menghadapi tantangan yang kompleks. Dan akhirnya, elektabilitas memastikan bahwa pemimpin kita didukung oleh masyarakat, sehingga mereka memiliki legitimasi untuk memimpin. Ingat, pemimpin yang baik tidak hanya populer, tetapi juga harus memiliki integritas dan kecerdasan yang tinggi. Jadi, ketika kita berada di bilik suara nanti, mari kita pastikan bahwa kita memilih dengan bijak. Memilih pemimpin yang tidak hanya bisa membawa negara atau wilayah kita ke arah yang lebih baik, tetapi juga menjaga nilai-nilai moral dan intelektual yang kita junjung tinggi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini memberikan kamu insight yang berguna, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten penting lainnya. Mari kita menjadi pemilih yang lebih cerdas dan kritis, demi masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.